Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daeng Sundafa, NIM 1816030084. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat satu buah video, yaitu tentang menjawab pertanyaan dalam mata kuliah e-bisnis. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya jawab. Oke, langsung saja simak. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara kita meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis kita? Tentunya, setiap perusahaan ataupun bisnis pasti ingin menjadi yang terbaik dan memiliki nilai yang tinggi di mata pelanggan dan mitra bisnisnya. Dan untuk mencapai hal itu, pastinya harus ada strategi-strategi yang matang, strategi yang unik, sekaligus efektif yang bisa mengambil hati para pelanggan dan mitra bisnis, supaya bisnis yang kita jalankan memiliki nilai yang sangat tinggi di mata mereka. Oke, next untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita dapat memasuki pasar baru, produk, jasa yang menarik perhatian dan mengurangi risiko? Untuk memasuki pasar baru, fokuskan pada kualitas produk atau jasa yang kita jual, serta bentuk kemasan yang menarik. Tentunya konsumen akan lebih tertarik pada produk yang memiliki kualitas yang baik dan memiliki kemasan yang menarik. Serta kita harus memberikan harga produk yang sesuai supaya pelanggan semakin tertarik dengan produk kita. Berikutnya, jangan mematok harga yang terlalu tinggi. Hal itu bisa membuat produk kita menjadi tidak laris di pasaran, apalagi produk kita baru memasuki pasar. Dan untuk mengurangi risiko bisnis, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan riset bisnis sebelum memulai usaha. Yang kedua, menjalankan bisnis sesuai dengan kemampuan dan modal yang kita miliki. Yang ketiga, cari peluang tantangan dalam bisnis yang akan kita jalankan. Yang keempat, ambil setiap keputusan berdasarkan data, fakta yang valid yang bisa mengurangi risiko usaha. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan dari bisnis yang kita jalankan? Cara yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan menambah produk dan layanan. Jika bisnis kita sudah berjalan dengan baik, menambah produk dan layanan merupakan cara yang cukup mudah untuk meningkatkan profit. Namun, sebelum melakukan hal itu, perlu melakukan riset terlebih dahulu. Yang kedua, tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan akan mendapatkan kepuasan dan nilai tersendiri ketika menggunakan produk kita. Yang ketiga, perluas bidang industri. Yang keempat, mencari target konsumen baru. Selanjutnya, gunakan kemasan yang ekonomis. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara kita mempertahankan dan meningkatkan keunggulan pesaing? Yang pertama, kita harus mengenali dan bangun sumber daya inti yang kita miliki. Yang kedua, bangun kemampuan operasional yang kita miliki. Yang ketiga, menjaga setiap kualitas produk yang kita pasarkan. Yang keempat, mencari tahu informasi tentang kekuatan, kelemahan pesaing, serta mampu mengambil hati konsumen dan pasar. Oke, next untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana itu akan membantu kita dalam menghadapi tantangan bisnis saat ini? Pertanyaan ini bersangkutan dengan pertanyaan pada poin 4 tadi. Cara-cara yang telah saya sebutkan tadi tentunya akan membantu dalam menghadapi tantangan bisnis pada saat ini dengan mencari informasi, data tentang pesaing, tentang pasar, dan juga tentang pelanggan, serta mencari informasi tentang keadaan bisnis di masa yang akan datang. Tentunya akan membantu bisnis kita dalam menghadapi tantangan bisnis pada saat ini, sehingga bisnis yang kita jalankan bisa mengikuti perubahan-perubahan zaman, sehingga bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Oke, lanjut pada pertanyaan ke-6. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja organisasi kita? Yang pertama, tentukan standar SOP, standar operasional prosedur,
dengan SOP yang jelas akan dapat membuat karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif, serta peralatan-peralatan kerja yang sudah sesuai dengan standar. Yang ketiga, memberikan pelatihan atau training. Yang keempat, motivasi dan yakinkan karyawan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik dan bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang kelima, juga beri kompensasi dan apresiasi kepada para pekerja supaya mereka bisa lebih bersemangat, dan itu akan meningkatkan kinerja organisasi kita. Oke, next untuk pertanyaan yang ketujuh, bagaimana itu dapat membantu kita mengembangkan visi perusahaan menjadi kenyataan? Pertanyaan ini bersangkutan dengan pertanyaan nomor 6 tadi. Visi merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dengan menjalankan program misi-misi yang telah dibuat atau dirancang. Jadi, untuk mendapatkan visi perusahaan menjadi kenyataan, bisa dengan meningkatkan kinerja organisasi dengan cara yang telah disebutkan di atas tadi, sehingga visi perusahaan bisa menjadi kenyataan dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Oke, lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-8. Bagaimana kita dapat meningkatkan responsif atau untuk mengubah kondisi pasar? Hal ini dapat kita lakukan salah satunya dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas SDM yang kita miliki. Yang kedua, responsif dan cepat tanggap dalam menghadapi perubahan-perubahan, terutama dalam kondisi pasar. Yang ketiga, upgrade teknologi yang dimiliki. Yang keempat, evaluasi pencapaian target pasar dan evaluasi keadaan-keadaan yang ada di pasar, serta kondisi-kondisi apa saja yang ada di pasar, sehingga kita dapat mengubah pasar yang bisa mendapatkan keuntungan bagi usaha ataupun perusahaan kita. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang beberapa pertanyaan dalam mata kuliah e-bisnis. Semoga video ini dan penjelasan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.